Halo Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Ketemu lagi dengan saya Ayu. Tidak terasa kita sudah tiba di penghujung bulan September. Hari ini Selasa tanggal 30 September 2025, tiba waktunya saya untuk mereview IHSG dan beberapa kandidat saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Silakan join di free Telegram grup kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham. Follow TikTok kami di @gaptekprofit.saham dan di @gaptekbisaprofit. Dan dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke rekomendasi hari ini, kita cek dulu rekomendasi minggu lalu. Minggu lalu untuk rekomendasi tanggal 16 September, kita masih ada MAPI yang masih open. MAPI dapat kita lihat 16 September yang lalu, candlenya di sini ya Bapak Ibu, belum masuk area entry. Lalu tanggal 17 September loncat naik, masih belum masuk area entry. Tanggal 22 September, MAPI sudah masuk area entry yang sudah saya tandai dengan area segi 4 di bawah. Dan tanggal 24 September Bapak Ibu, MAPI ternyata sudah closing di bawah harga 1140 sebagai batas cut loss kita. Sehingga artinya MAPI sudah masuk area cut loss. Untuk cut lossnya kita di tanggal 25 September ya Bapak Ibu, karena kita menunggu penutupannya. Oke, tanggal 25 MAPI cut loss. MAPI tadi cut loss di 1135 Bapak Ibu. Oke, untuk minusnya minus 3,81%. Untuk rekomendasi tanggal 16 September yang lalu, akumulasinya masih akumulasi profit ya Bapak Ibu, dengan total akumulasi 20,78% dan rata-rata profit 5,19%. Oke, next kita cek rekomendasi tanggal 23 September, ada INTP. INTP tanggal 23 September yang lalu candlenya di sini yang sudah saya tandai dengan panah naik. Untuk INTP ini strateginya adalah buy on breakout Bapak Ibu, dimana kita menunggu INTP closing di atas harga 7.200 untuk beli. Namun dapat kita lihat hingga saat ini INTP belum mampu closing di atas 7.200, melainkan masih koreksi turun Bapak Ibu. Artinya untuk rekomendasi INTP minggu lalu invalid ya. Oke, INTP saya tandai dulu. Next kita ke SCMA. SCMA tanggal 23 September yang lalu masuk area entry ya Bapak Ibu. Tanggal 24 September juga masih masuk area entry. Lalu tanggal 25 September SCMA higher-nya di 378 Bapak Ibu, dimana sudah mencapai TP1 kita. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah nyontek SCMA. Oke, kita catat dahulu. SCMA tanggal 25 September sudah hit TP1. Untuk SCMA profitnya di 4,65%. Next kita ke TOBA. TOBA tanggal 23 September candlenya di sini masuk area entry, tanggal 24 juga masih masuk area entry. Lalu tanggal 25 September Bapak Ibu, wah TOBA ternyata bearish dan closing di 1180. Sudah closing di bawah harga batas cut loss kita ya di 1195. Artinya tanggal 26 September kita cut loss TOBA di 1185. Meskipun TOBA kembali naik, tapi kita tetap disiplin dengan trading plan kita ya Bapak Ibu. TOBA tanggal 26 cut loss di 1185. Oke, untuk TOBA minus 3,66% Bapak Ibu. TOBA sudah clear. Next kita ke TINS. Wah, TINS hari ini mencapai higher di 1650 Bapak Ibu. Oke, saya perbesar dahulu. TINS tanggal 23 September yang lalu higher-nya di 1225, sudah masuk area entry ya. Lalu tanggal 24 September TINS loncat naik Bapak Ibu. TINS to the moon closing di 1460. Wow, artinya sudah menembus TP3 kita di 1300. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah ikut nyontek pada TINS minggu lalu. Oke, untuk TINS kita profit 7,44%. Next kita ke ICBP. ICBP tanggal 23 September yang lalu higher-nya di 9.700, closing-nya juga di 9.700. Tanggal 24 Septembernya, nah ICBP koreksi turun dan masuk area entry ya Bapak Ibu. Lalu dapat kita lihat
Wah, di tanggal 26 September yang lalu ICBP high-nya di 10.050, di mana untuk TP3 kita di 10.000 Bapak Ibu. Artinya ICBP sudah hit TP3. Happy profit bagi Bapak Ibu yang sudah ikut rekomendasi ICBP tanggal 23 September lalu. Oke, ICBP kita catat dulu tanggal 26 September sudah hit TP3. Untuk profitnya 4,17%, cukup baik. Nah, tanggal 23 September yang lalu rekomendasi kita total akumulasinya profit 12,6% Bapak Ibu, dengan rata-rata 3,15%. Nah, rekomendasi minggu lalu sudah kita cek. Selanjutnya kita cek bagaimana IHSG hari ini. IHSG atau composite. Hari ini IHSG dibuka di level 8.137. Untuk composite berpotensi masih cenderung sideways ya Bapak Ibu, dengan low di sini saya ambil low di 8023 dan higher di 8169. Nah, selama belum ada konfirmasi break atas maupun break bawah, kecenderungannya untuk composite masih berpotensi sideways ya Bapak Ibu. Kalau kita cek grafik mingguan, minggu lalu IHSG atau composite naik 0,6%. Nah, semoga kedepannya IHSG mampu break di atas level 8.169 supaya berpotensi naik lebih tinggi lagi. Demikianlah tren IHSG hari ini. Next kita masuk ke rekomendasi hari ini, yaitu PANI atau PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. Setelah koreksi cukup dalam dari 17.000 sampai sempat terendah di 12.800-an, tanggal 29 September kemarin, PANI mulai ada tanda rebound dari support Bapak Ibu. Nah, selama PANI mampu bertahan di atas level 13.450 sebagai resisten sebelumnya, PANI masih memiliki peluang naik untuk menuju ke harga 15.000 sampai 16.000. Untuk strateginya kita bisa memakai strategi buy on weakness Bapak Ibu di area 13.675 sampai 13.950. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 kita bisa pasang di 14.600. Nah, di sini untuk TP2 di 15.000 dan TP3 di 16.000. Sedangkan untuk SL-nya kita pasang sedikit di bawah area entry kita di 13.300. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Oke, untuk PANI kita catat dulu spek buy di 13.675 sampai 13.950, TP1 di 14.600, TP2 di 15.000, TP3 di 16.000. Untuk stop loss atau cut loss jika closing di bawah 13.300. Oke, PANI sudah clear. Next kita ke ADMR. ADMR atau PT Alam Tri Mineral Indonesia Tbk setelah cukup lama mengalami konsolidasi atau sideways dari awal bulan Agustus sampai dengan akhir September di area 1065, kurang lebih di sini sampai 945. Nah, kurang lebih di sini ya Bapak Ibu. Kemarin Senin tanggal 29 September, ADMR sudah mampu breakout resisten di 1065. Nah, saya perbesar. Hal ini menunjukkan ada peluang naik Bapak Ibu. Peluang naik menuju ke 1200 mulai terbuka meskipun hari ini ADMR sedang koreksi turun. Karena resisten 1065 sudah di break, maka strategi kita buy on breakout ya di 1055 sampai 1070. Nah, kurang lebih di sini Bapak Ibu. Untuk TP1 kita bisa pasang di 1120, TP2 di 1160, TP3 di 1200 dan untuk stop loss kita pasang jika closing di bawah 1020. Nah, di sini Bapak Ibu. Oke, kita catat dulu. ADMR spek buy di 1055 sampai 1070, TP1 di 1120, TP2 1160, TP3 di 1200, SL di 1020. Oke, ADMR sudah clear. Next kita ke WiFi. WiFi atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk. WiFi saat ini di harga 2780 dan masih terlihat mengalami konsolidasi ya Bapak Ibu. Untuk konsolidasinya kurang lebih di sini di 2890 sampai dengan 2600. Kalau WiFi mampu tembus dan closing kuat di atas 2880, maka
maka ada peluang lanjut naik Bapak Ibu ke area 3150 sampai dengan 3200. Nah, untuk strateginya kita bisa buy on breakout, buy if YV closing di atas 2880 atau 2890. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 di 3000, TP2 di 3100, TP3 di 3200, dan silakan cut loss jika setelah breakout resisten di 2890 kemudian YV kembali turun dan closing di bawah 2700. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita catat dulu. YV spec buy di 2880 sampai 2890, closing di atas 2890 ya Bapak Ibu ya. TP1 di 3000, TP2 3100, TP3 3200, dan stop loss jika closing di bawah 2700. Oke, YV sudah clear. Next kita ke PSAB. PSAB atau PTJ Resources Asia Pasifik Tbk. PSAB dapat kita lihat Bapak Ibu ada support kuat di area 520 di sini, dan untuk resisten saat ini kurang lebih di 600 Bapak Ibu. Nah, di sini. Saat ini PSAB nampak masih bergerak konsolidasi atau sideways. Nah, kemarin sudah ada akumulasi dari asing Bapak Ibu. Nah, untuk strateginya kita bisa buy on weakness di 560 sampai 570. Nah, kurang lebih di area yang sudah saya gambarkan dengan kotak segi 4. Untuk TP1 kita bisa pasang di 610, TP2 kita pasang di 640, dan TP3 di 665. Untuk cut loss silakan cut loss jika PSAB closing di bawah harga 540. Oke, kita catat dahulu untuk PSAB buy di 560, 570, TP1 610, TP2 640, TP3 665, dan cut loss jika closing di bawah 540. Oke, PSAB sudah clear. Terakhir kita masuk ke Brent atau PT Barito Renewable Energy Tbk. Dapat kita lihat bersama Bapak Ibu, Brent tanggal 29 September kemarin candlenya bullish cukup kuat. Brent sudah resisten di 9250. Nah, di sini sudah di break oleh Brent kemarin Senin, sehingga ada peluang untuk Brent melanjutkan kenaikan. Untuk strateginya kita bisa buy di harga 9.400 sampai dengan 9.525. Nah, kurang lebih di sini. Untuk TP1 kita pasang di 10.000, TP2 di 10.400 di sini, dan TP3 di 10.800. Nah, di atas ini Bapak Ibu. Dan silakan cut loss jika setelah entry kemudian Brent melemah dan closing di bawah harga 9.200. Oke, kita catat dulu. Brent spec buy di 9400 sampai 9525, TP1 10.000, TP2 10.400, TP3 10.800, SL jika closing di bawah 9.200. Jika belum closing di bawah 9.200 maka masih bisa kita hold. Oke Bapak Ibu, demikianlah 5 emiten saham rekomendasi hari ini yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Tak kenal maka tak sayang. Bapak Ibu bisa join dahulu di free Telegram grup kami di link t.b/saham lokal GBP, karena setiap harinya, setiap paginya kami memposting kandidat atau sinyal saham yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan untuk beli. Sampai jumpa kembali di video review minggu depan. Sukses selalu tradingnya. Salam Gaptek Profit.